Setelah terjadi pemberontakan di Squid Game, peserta yang melakukan pemberontakan pun satu persatu dimusnahkan dan dihilangkan nyawanya. Tapi salah satu pemberontak dengan nomor 246 ini diminta pura-pura meninggal saja oleh pengawas permainan, dan setelah dimasukkan ke dalam peti, salah satu pengawas memberi tanda yang itu berarti bahwa peserta 24 ini akan dibawa ke ruang operasi. Sementara itu, pengawas permainan Squid Game membawa sebuah peti ke markas para pemain dan mereka semua penasaran siapa yang ada di dalam peti itu. Lalu saat dibuka ternyata itu adalah Gi-hun. Di luar arena, tim pencarian yang ingin membongkar kejahatan Squid Game malah sedang bingung sendiri karena salah satu anggota timnya menghilang dan tidak ada yang tahu kemana. Padahal seperti yang kita tahu bahwa bapak tua inilah yang sudah menyerangnya, dan di sini ia malah pura-pura tidak tahu. Perlu kita tandai ini bapak tua. Kembali ke arena Squid Game, Gi-hun yang sempat pingsan kini sudah mulai sadar dan teman-temannya di arena merasa sangat lega karena Gi-hun baik-baik saja. Tapi Gi-hun terlihat sangat kesal setelah mendengar bahwa teman-temannya yang memberontak bersamanya sudah gugur. Tepat pula saat itu pengawas datang dan mengatakan bahwa saat pemberontakan ada 35 pemain yang gugur dan hadiah yang akan mereka dapatkan semakin besar. Lalu berikutnya akan diadakan voting lanjutan. Gi-hun sangat marah dan mempertanyakan kepada pengawas mengapa hanya dirinya yang dibiarkan hidup. Bahkan tak segan-segan Gi-hun meminta untuk dihilangkan saja nyawanya sekarang dan mengaku kalah. Frontman yang melihat Gi-hun seperti itu tentu merasa sangat puas, dan betapa mengejutkannya ternyata bapak tua yang menjadi nahkoda tim pencarian lokasi Squid Game benar-benar sudah bekerja sama dengan frontman dan sengaja membuat tim pencarian hilang arah dan tidak pernah menemukan lokasi permainan Squid Game. Bahkan frontman meminta jika saja mereka sudah semakin dekat, nahkoda ini harus memusnahkan mereka semua. Kembali lagi ke arena, para peserta diminta untuk melakukan voting kembali agar menentukan apakah permainan dilanjutkan atau tidak. Tapi Gi-hun tidak mau memberikan suaranya dan ternyata masih ada peserta yang ingin lanjut. Frontman pun meminta para pengawas permainan untuk segera membereskan semua kekacauan sebab para tamu VIP akan datang. Terlihat juga beberapa pengawas masih menjalankan kejahatan mereka dengan memisahkan beberapa korban untuk diambil organ tubuhnya. Hasil voting pun diumumkan dan ternyata permainan masih dilanjutkan. Gi-hun pun kini hanya menjadi bahan olok-olok peserta lain karena rencana pemberontakannya gagal. Setelah rencana pemberontakannya gagal dan banyak teman-temannya yang gugur, Gi-hun kini menjadi seperti orang yang sulit mengendalikan emosinya. Sementara itu di ruang persembunyian, para pengawas permainan yang punya rencana jahat dengan para korban untuk diambil organ tubuhnya, salah seorang pengawas melakukan serangan kepada para penjahat ini, dan ternyata ia berniat untuk menyelamatkan salah seorang pemain yang sudah ia kenali sebelumnya dan terjebak di sini. Kondisi mental para peserta Squid Game mulai tak karuan. Mereka sudah seperti kambing yang kehilangan arah dan hanya bisa menerima nasib buruk yang akan datang. Hanya nenek tua dan anaknya inilah yang masih peduli dengan kondisi Gi-hun karena nenek ini tahu dan percaya bahwa niat Gi-hun yang sebenarnya hanyalah untuk menyelamatkan mereka semua. Detektif yang memimpin tim pencarian lokasi Squid Game terlihat mulai putus asa karena sudah hampir semua pulau ditelusuri tapi tidak ada satupun petunjuk. Lalu datanglah seorang awak yang mengatakan bahwa ia mulai curiga dengan bapak tua yang menjadi nahkoda mereka karena pada malam hilangnya seorang awak yang penting, bapak tua itu terlihat memegang senjata. Namun detektif tetap saja yakin bahwa nahkoda mereka adalah orang yang baik karena nahkoda itu pernah menyelamatkan nyawanya. Padahal seperti yang kita tahu bahwa nahkoda itu sudah benar-benar terbukti bekerja sama dengan frontman Squid Game untuk menyesatkan pencarian mereka. Permainan pun kembali dimulai. Para peserta Squid Game dikumpulkan dan betapa kagetnya mereka saat dalam perjalanan ke arena, para korban pemberontakan digantung dan diperlihatkan di depan mereka. Para peserta akan dibagi menjadi dua tim dan para peserta diminta untuk mengambil bola yang akan keluar secara acak. Peserta akan menjadi dua kelompok sesuai dengan warna bola yang mereka dapatkan. Nenek tua ini dan anaknya pun juga harus berpisah ke kelompok yang berbeda. Namun nenek ini tetap berusaha meyakinkan diri bahwa mereka akan baik-baik saja. Dan dalam permainan ini Gi-hun mendapat bola merah. Permainan kali ini adalah petak umpet di mana tim merah harus menemukan anggota tim biru yang bersembunyi di arena lalu menghilangkan nyawanya. Sementara itu tim biru bisa menang jika bertahan lebih dari 30 menit. Nenek tua ini pun gemetar ketakutan karena tak mungkin ia akan menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Tapi tim merah tidak terima karena ternyata tim biru diberikan kunci untuk melarikan diri. Sedangkan tim merah harus menghilangkan nyawa tim biru dengan tangan kosong. Tapi ternyata pengawas permainan langsung memberikan sebuah kotak
kepada tim merah yang ternyata berisi sebuah pisau sehingga tim merah akan dengan mudah menghilangkan nyawa anggota tim biru. Dan saat ini malah tim biru yang merasa dirugikan. Perseteruan di antara dua kelompok ini semakin memanas padahal permainan belum dimulai. Di luar area permainan, tim pencarian lokasi Squid Game sudah bersiap dengan pasukan tambahan untuk menemukan lokasi Squid Game. Salah satu anggota yang curiga dengan nahkoda kapal tim pencarian ini meminta untuk tinggal saja dan ia akan mencari bukti-bukti bahwa nahkoda mereka sudah sekongkol dengan frontman Squid Game. Kembali ke arena, terlihat para peserta sedang merasa bimbang dengan kondisi mereka saat ini karena ternyata mereka diberikan kesempatan untuk bertukar tim jika sama-sama bersedia. Bahkan pasangan yang sudah menjalin hubungan di luar arena pun tak mau saling bertukar. Pria ini meminta Jung Hae untuk mengambil kunci tim biru dan kabur secepatnya, lalu Myung Gi akan menghabisi semua orang dengan cepat. Tapi dengan ketusnya Jung Hee menolak padahal Myung Gi yakin kekasihnya tidak akan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Karena wanita ini tetap ngotot di tim merah, Myung Gi pun akan menyerahkan diri saja dan membiarkan kekasihnya menang. Dilema juga terjadi di antara ibu dan anak ini karena mereka juga tidak ada yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Sang anak tidak ingin ibunya menyakiti orang lain, begitu juga sebaliknya. Terlihat bagi peserta lain yang ingin menukar tim, mereka juga tidak mudah. Pemain 388 yang sedang kesal ini pun menghampiri Gi-hun yang terus menatap dirinya. Ia merasa Gi-hun seperti menyalahkan dirinya atas semua kekacauan yang terjadi saat pemberontakan. Tapi Gi-hun terus diam saja dan tak mengeluarkan satu kata pun. Pertengkaran antara Gi-hun dan peserta nomor 388 ini tak dapat dihindarkan. Tapi Gi-hun hanya diam dan tak melawan sampai-sampai mereka dipisahkan oleh pengawas permainan. Pengumuman yang tak mereka harapkan pun datang bahwa permainan akan segera dimulai. Para peserta dengan rompi biru diminta untuk keluar arena dan mencari persembunyian mereka agar tidak mudah ditemukan oleh tim merah yang harus menghilangkan nyawa mereka. Ibu ini pun masih terus meyakinkan anaknya bahwa ia akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi di ujung waktu, pasangan ini malah memutuskan untuk bertukar posisi. Setelah sampai ke arena, tim biru pun harus bergegas mencari persembunyiannya. Terlihat peserta 222 sedang hamil ini kesulitan mencari tempat persembunyiannya. Untunglah masih ada yang mau bekerja sama dengannya. Setelah 2 menit, tim merah pun dipersilahkan untuk masuk ke arena untuk mencari mangsa mereka, yaitu semua anggota tim biru. Wajah Gi-hun pun terlihat sudah sangat siap untuk mencari targetnya.